Om Swastiastu, Assalamualaikum, Salam, Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Perkenalkan, nama saya Nuratna Dewi. Di sini saya akan memandu dalam kegiatan diskusi mengenai kasus-kasus sebagai berikut. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Francisca de Herlin, yang kedua Nita Eliani, yang ketiga Florestina Ubania Koten. Untuk kasus yang pertama yaitu, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7, saat itu Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yaitu mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk memudahkan peserta didik dengan urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk menceritakan soal yang Anda telah siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan atau pengerjaan soal. Peserta didik mampu menjelaskan dengan benar. Soal yang pertama yaitu, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua? Untuk Francisca Herlin, dipersilakan. Menurut saya, siswa mampu mengerjakan soal pada percobaan kedua dikarenakan urutan atau langkah-langkah yang diberikan oleh guru sudah sangat jelas. Selain itu juga, yang diberikan oleh guru itu dengan beberapa soal latihan yang sudah dikerjakan. Dalam hal ini ada pembiasaan yang diberikan oleh guru kepada peserta didik, di mana latihan soal atau langkah-langkah tersebut pengerjaannya sudah sesuai sehingga peserta didik mampu lebih cepat untuk memahami pola soal tersebut. Dengan begitu, guru memberikan latihan soal juga menjadi salah satu metode pembelajaran untuk mengukur daya serap siswa dan daya ingat materi yang telah diajarkan kepada siswa. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau menambah atau saya persilakan. Baik, mohon izin saya ingin menambahkan sedikit dari kasus pertama yang disampaikan oleh Rizka Herin. Jadi, saya hanya menambahkan, mungkin menurut saya, yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal itu, mungkin pemahaman konsep peserta didik pada dasarnya sudah sangat kuat terkait materi. Yang kedua, contoh-contoh yang diberikan atau konsep yang diberikan oleh guru mungkin sudah pernah dikerjakan atau serupa dengan contoh yang telah diberikan. Mungkin itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Mohon izin untuk menambahkan, saya setuju dengan pendapat dari Rizka Herin dan Florentina. Menurut saya ingin menambahkan sedikit. Menurut saya, peserta didik dapat mengerjakan soal dan benar melihat kembali langkah-langkah yang diberikan guru karena peserta didik sudah mudah memahami langkah-langkah yang sudah diberikan oleh guru, sehingga peserta didik akan lebih mudah mengingat, lebih mudah memahami langkah-langkah yang sudah diajarkan oleh guru, sehingga seberapapun soal yang diberikan dengan konsep yang sama pasti peserta didik akan bisa mengerjakan karena peserta didik sudah memahami langkah-langkah atau aturan langkah-langkah yang sudah diketahui atau langkah-langkah rumus-rumus yang sudah diketahui oleh peserta didik, seperti itu. Terima kasih. Baik,
terima kasih dari tanggapan teman-teman. Izin untuk menambahkan sedikit. Saya sangat setuju dengan pendapat teman-teman semua, di mana peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua itu karena pada saat awal pembelajaran dengan langkah-langkah yang diberikan oleh guru, peserta didik dapat memahami pembelajaran dengan baik. Maka dari itu dengan beberapa pencobaan atau pencobaan kedua pasti peserta didik dapat mengerjakan soal dengan baik dan tanpa melihat atau mencontek pengerjaan sebelumnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, yaitu soal yang kedua. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan pembelajaran, seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Metode yang diberikan berupa latihan soal, di mana berkaitan dengan teori konstruktivisme, yang di mana teori ini memahami belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri, sehingga peserta didik harus aktif dalam pembelajaran, misalnya aktif berpikir, aktif menyusun konsep, menyelesaikan masalah, dan memberi makna mengenai materi yang telah dipelajari. Dalam kasus ini, peserta didik sudah memahami materi yang diberikan oleh guru dan mampu menjawab pertanyaan dan menyelesaikan proses perhitungan dengan benar. Baik, untuk teman-teman yang lain, silakan untuk dipersilakan. Saya sependapat dengan Rizka Herin. Saya sangat sependapat karena menggunakan teori konstruktivisme, yang dimana teori belajar ini tentang bagaimana siswa dapat memperoleh suatu pengetahuan dan belajar. Selain itu, siswa juga memahami apa yang diajarkan dengan mencoba atau mempraktekkan suatu untuk menyesuaikan dengan pengalaman konstruktivisme yang sering dikaitkan dengan metode pembelajaran seperti itu. Terima kasih. Mohon izin, saya izin menanggapi dari saudari Rizka. Menurut saya, teori yang tepat yang digunakan pada kasus ini yaitu teori behavioristik. Karena teori behavioristik tersebut lebih berfokus pada perubahan peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Dilihat dari Dilihat dari yang pertama kan guru membuat langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik untuk mencari rata-rata nilai pada soal. Nah, pada pada percobaan kedua, peserta didik mampu mengerjakannya tanpa melihat langkah-langkah tersebut. Jadi, dari kasus tersebut terdapat perubahan pada peserta didik dalam hasil pembelajarannya. Yang kedua, kenapa saya menyebut kasus ini termasuk dalam teori behavioristik? Karena Karena kasus tersebut lebih berpusat pada guru. Dapat dilihat dari pernyataan bahwa guru tersebut mencoba membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik. Yang saya paham dari kata-kata ini, guru membuat langkah-langkah tersebut agar peserta didik mengikuti langkah-langkah yang telah diberikan oleh guru, sehingga pembelajaran itu lebih berpusat pada guru. Makanya kasus ini lebih tepat pada teori behavioristik. Terima kasih. Mohon izin menanggapi. Seperti yang sudah dikatakan oleh teman Florentina tadi, bahwa dia memiliki jawaban yang berbeda seperti saya dan yang sebelumnya, bahwa di mana dia memilih behavioristisme yang berpusat pada guru. Dalam kasus yang pertama ini, itu sebenarnya sudah jelas bahwa ini berpusat pada siswa, di mana siswa yang mengerjakan tugas dan yang mengerjakan tugas dengan beberapa langkah-langkah yang sudah
sebelumnya sudah dilewatinya, maka dia bisa mengerjakannya itu tanpa melihat bagaimana langkah-langkah yang sudah pernah dipelajari tersebut. Maka dari itu ini teori yang pas untuk digunakan adalah teori konstruktivisme, di mana itu yang berpusat pada siswa untuk membangun pengetahuannya melalui pengalaman-pengalaman sebelumnya. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Menurut pendapat saya setuju dengan Francisca Herlin, di mana pada teori ini yaitu menggunakan teori konstruktivisme, di mana siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman yang diberikan oleh guru sebelumnya, sehingga proses pembelajaran menjadi dinamis dan berpusat pada siswa, bukan berpusat pada guru. Yang di sini yang lebih aktif yaitu siswa untuk mengerjakan tugas dan juga guru sebagai fasilitator. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kasus yang kedua. Nah, Rina adalah seorang guru di kelas 1. Sebagian besar peserta didik belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu peserta didik menyelesaikan tantangannya. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didik sesuai dengan tahap perkembangan usianya? Terima kasih. Untuk Anita Eliani, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin untuk menanggapi. Nah, untuk kasus ini, menurut apa perkembangan usianya. Nah, untuk perkembangan usia kelas 1, itu usianya 6 sampai 7 tahun, di mana peserta didik tersebut sudah berpikir secara abstrak, yang dimana sehingga peserta didik yang masih rentang di usia tersebut dan harus berpikir secara logika atau abstrak, sehingga apabila dibantu dengan penerapan objek atau setelah diperhatikan. Contohnya seperti ini. Dalam pembelajaran kita bisa menggunakan, seorang guru bisa menggunakan seperti batu atau tradisional seperti congkrak. Nah, di congkrak tersebut terdapat sebuah batu yang dimana rumah yang bentuk lubang itu rumah, dapat congkrak itu dapat diterapkan ke peserta didik, yaitu dapat menghitung batu yang sudah terdapat sebuah rumah. Itu sebagai permainan tradisional, juga sebagai bahan untuk perhitungan. Selain itu contoh yang kedua itu bisa menggunakan seperti di kehidupan sehari-hari, seperti pensil yang dihitung. Itu menggunakan barang yang konkret, itu barang yang konkret, barang yang ada di lingkungan peserta didik, seperti pensil, seperti penghapus, itu juga sebagai media untuk menghitung dan peserta didik akan memahami media yang digunakan. Pada tahap ini, itu pada kelas 1, peserta didik masih menggunakan sangat cocok untuk menggunakan media di dalam pembelajaran, karena peserta didik akan memahami pembelajaran dalam menggunakan sebuah media seperti media tradisional, seperti yang di lingkungan sekitar kita, seperti ada pensil, penghapus, atau bisa menggunakan alat itu seperti stick es krim, itu sebagai bisa dihitung dari nomor 1 sampai huruf 10 sampai huruf lainnya secara perlahan-lahan seperti itu. Sehingga dengan cara ini, dengan menggunakan alat tersebut, seorang guru akan memanfaatkan alat yang digunakan sebagai media peserta didik untuk berhitung dengan memainkan sesuatu yang mudah ditemui di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita belajar menghitung di sekolah dapat mempermudah siswa dalam berhitung seperti itu. Sekian dari
Saya mau menambahkan sedikit beberapa contoh. Tadi sebelumnya sudah diberikan contoh bahwa bisa dengan menggunakan benda-benda di sekitar maupun benda-benda yang ada di rumah. Saya juga mau menambahkan sedikit bahwa bisa juga dengan sebuah permainan bernyanyi, di mana bisa salah satunya dengan contoh bernyanyi balonku ada 5, ataupun bernyanyi 1 ditambah 1 sama dengan 2, seperti itu. Mungkin dengan cara bernyanyi juga bisa. Saya kembalikan. Oke, saya mohon izin untuk menambahkan. Saya setuju dengan pendapat dari ini Ibu Nita dengan Ibu Rizka. Saya hanya mau menambahkan bahwa ini kalau menurut saya yang dapat dilakukan Rina untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia, yaitu yang pertama, memahami tahapan perkembangan peserta didik usia sekolah dasar. Yang kedua, metode pengajarannya harus sesuai dengan kebutuhan karakteristik peserta didik berupa permainan atau menggunakan media pembelajaran yang menarik minat belajar peserta didik. Yang ketiga, memberikan motivasi dan umpan balik kepada peserta didik yang positif. Nah, yang keempat, menurut saya harus membangun hubungan atau relasi yang positif dengan peserta didik. Gitu. Mungkin hanya itu saja yang ingin saya tambahkan. Baik, terima kasih. Izin menambahkan sedikit. Nah, dari kondisi kelas Bu Rina berada pada tahap pelarihan antara tahap praoperasional dan praoperasional konkret yang berdasarkan teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget, sehingga dapat Bu Rina lakukan untuk membantu peserta didik sesuai dengan tahap perkembangan usianya dengan memberikan pembelajaran berhitung menggunakan simbol-simbol seperti yang dijelaskan oleh teman-teman tadi. Banyak kegiatan yang dapat menarik minat belajar siswa dengan cara memberikan benda-benda konkret, contoh permainan tradisional, bermain dapat dilakukan untuk pembelajaran tersebut. Terima kasih. Untuk selanjutnya, yaitu pertanyaan yang kedua. Mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Untuk Nita, dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya, sesuai dengan karakteristik siswa kelas 1 SD, itu yang belum mampu memahami secara baik dengan pembelajaran bersifat fokus atau kemampuan berpikir terbatas. Sehingga sangat bagus untuk digunakan sebagai media-media yang digunakan itu media konkret, itu media yang ada di media konkret, itu benda-benda yang di sekitar kita, atau bisa dengan nyanyian juga bisa, sehingga anak tersebut akan mudah mengingat atau memahami pembelajaran. Karena di kelas itu pembelajaran yang menyenangkan akan mudah memahami memahami materi yang akan diajarkan. Selain itu, dengan memahami secara baik pembelajaran yang bersifat fokus dengan kemampuan berpikir terbatas pada siswa kelas 1, karakteristik yang dapat dilakukan dalam pembelajaran adalah dengan cara belajar sambil bermain. Mereka akan gemar jika guru dapat menampilkan sebuah media yang bersifat menarik, seperti media benda konkret atau media video pembelajaran, sehingga siswa akan fokus untuk menonton atau menyimak video yang akan ditayangkan. Selain itu, contohnya dengan menggunakan media yang bersifat di lingkungan ataupun yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu contoh yang media yang dalam kehidupan sehari-hari, yaitu media yang mudah ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan menurut saya, adapun teori yang digunakan yaitu teori konstruktivisme, yang dimana pada teori ini tepat digunakan karena berdasarkan kasus yang ada, teori ini menyatakan bahwa pengetahuan adalah bentuknya siswa yang belajar lewat interaksi dengan pengalaman baru. Ilmu yang dapatkan tidak dapat ditransfer guru ke murid, tapi materi pembelajaran ditukar oleh siswa itu sendiri. Dan itu teori belajar ini dihasilkan
dari lingkungan sekitar dengan menggunakan panca indera seperti melihat, mendengar, dan merasakan. Sehingga berdasarkan ini, siswa bukan hanya belajar secara mengetahui atau berhitung saja, tapi dia juga akan menghafal, namun mereka juga melihat secara fisik setiap hari yang dapat membantu mudahkan siswa di dalam memahami konsep bagaimana cara menghitung yang menyenangkan seperti itu. Terima kasih. Baik, karena Kak Valentina terkendala sinyal, izin untuk menanggapi. Nah, pendekatan atau teori yang digunakan yaitu teori kognitif Jean Piaget. Teori ini mengatakan bahwa pentingnya memahami bahwa anak-anak melewati tahap perkembangan kognitif yang berbeda dan memperkenalkan dengan hal-hal yang konkret dapat menyebutkan hal tersebut. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kasus yang ketiga. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi tes deskripsi pada peserta didiknya. Yang menjadi panduan saat mengajar terdapat beberapa contoh tes deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pancakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didik, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh tes deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Nah, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sesuai? Dan mengapa demikian? Terima kasih. Untuk Kak Florentina, dipersilakan. Terima kasih. Sebelumnya ini sudah bisa mendengarkan suara saya? Sudah. Jadi menurut saya pertimbangan dan keputusan dari Pak Made sudah sesuai karena Pak Made memberikan contoh teks deskripsi yang sesuai mengenai hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, sehingga dapat membantu peserta didik untuk lebih terlibat dalam pembelajaran karena mereka dapat mengaitkan materi dengan pengalaman atau kehidupan sehari-hari mereka sendiri. Nah, dari contoh yang diberikan Pak Made tersebut berupa teks deskripsi berupa pantai dan makanan khas Bali. Itu sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik yang ada di Bali. Nah, hal ini dapat membantu minat belajar dan mudah memahami hubungan antara teks deskripsi dengan lingkungan dari peserta didik itu sendiri. Hanya itu saja, saya kembali. Baik, izin menambahkan. Menurut saya, pertimbangan Made sangatlah sesuai. Karena Made memberikan pembelajaran yang lebih bermakna dengan mengintegrasikan budaya yang menjadi latar belakang tempat peserta didik berada, yaitu Bali. Hal ini tentunya akan menjadikan pembelajaran menjadi lebih interaktif dan mengingat peserta didik akan lebih tertarik terhadap materi yang disampaikan oleh Pak Made. Terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, apakah menambahkan? Mohon izin untuk menambahkan lagi sedikit. Menurut saya, itu keputusan yang diambil oleh Dr. Made ini sudah tepat. Karena terlihat dari latar belakangnya, didik yang mayoritasnya tinggal di Bali, yang dimana lokasi tersebut banyak sekali pemandangan alam dengan ciri khas Bali, seperti terdapat pantai atau makanan-makanan khas Bali. Nah, selain itu, dengan Pak Made memanfaatkan sebuah lingkungan yang ada di wilayah Bali ini dengan dapat mempermudah kegiatan belajar Pak Made dalam menggunakan sebuah bahan bacaan yang berupa teks deskripsi tentang hal-hal yang ada di wilayah Bali. Seperti sehingga peserta didik akan
mudah memahami dengan materi dan bahasa ajaran yang relevan yang berada di Bali. Contohnya seperti Pak Made, yaitu mengaitkan yang ada di Bali sehingga peserta didik akan mudah memahami materi yang akan diajarkan. Karena Pak Made ini menjelaskan secara rinci, secara detail itu yang ada di kehidupan atau yang ada di lingkungan di wilayah Bali. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin saya akan menanggapi sedikit untuk membuat kesimpulan dari yang sudah dibahas, bahwa keputusan dari Pak Made itu sudah sesuai karena Pak Made menggunakan pembelajaran kontekstual, di mana pembelajaran yang dirancang Pak Made itu sangat relevan bagi peserta didik karena kaitannya dengan pengalaman dan kehidupan sehari-hari peserta didik. Dengan demikian peserta didik mudah dan tertarik untuk mempelajari materi yang diajarkan Pak Made. Baik, untuk soal yang kedua yaitu prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut. Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Untuk Kak Florentina, dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi menurut saya prinsip yang digunakan Pak Made dalam kasus tersebut itu prinsip behavioristik. Kenapa? Karena prinsip pembelajaran dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar yang mencerminkan karakteristik, lingkungan, dan budaya peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Nah, faktor yang dianggap penting dari prinsip behavioristik ini yang digunakan Pak Made adalah faktor penguatan, yang merupakan beragam hal yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan, maka respon yang akan diterima semakin kuat. Nah, dalam hal ini, Pak Made memberikan contoh sesuai dengan lingkungan budaya sehari-hari dari peserta didik itu, sehingga memperkuat respon daripada peserta didik itu sendiri. Mungkin hanya itu saja dari saya. Terima kasih. Saya izin untuk menanggapi bahwa dari yang sudah saya baca, bahwa Pak Made menggunakan prinsip yang sesuai dengan teori belajar konstruktivisme, di mana menurut teori tersebut setiap individu dapat membangun pemahaman mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimiliki. Hal ini didukung oleh teori belajar konstruktivisme Vygotsky, bahwa belajar adalah proses yang melibatkan dua elemen penting. Pertama, belajar merupakan proses secara biologis sebagai proses dasar, dan yang kedua, proses sebagai psikososial, di mana dengan proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lokal peserta didik. Pak Made membantu mereka dalam membangun pemahaman yang lebih baik tentang konsep tersebut. Baik, izin menambahkan. Benar sekali, Pak Made menggunakan teori konstruktivisme, dan selain teori konstruktivisme, Made juga melakukan pendekatan culturally responsive teaching. Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menghendaki adanya persamaan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pengajaran tanpa membedakan latar belakang budaya peserta didik. Pendekatan culturally responsive teaching menjadi suatu cara komprehensif untuk membekali guru dan juga pengajar peserta didik di lingkungan yang berlatar belakang budaya yang sangat beragam di Indonesia, serta meningkatkan pemahaman dan keterampilan terhadap budaya seseorang guru dalam hal setiap muatan pembelajaran mengupayakan terhadap
pembelajaran di lingkungan sekitar. Terima kasih. Baik, apakah ada yang menanggapi? Ini mohon maaf, ini saya boleh menanggapi kembali bagian pertanyaan kedua, bagian kasus kedua. Soalnya tadi kan belum ada masalah jaringan, jadi sekarang nggak kedengarkan. Boleh? Boleh, dipersilakan. Oke, terima kasih. Jadi sebelumnya saya mau tanya, ini pendapat dari Ibu Nita dengan Ibu Rizka dengan Ibu Ratna dari pertanyaan kedua, kasus kedua tersebut menggunakan teori apa? Menggunakan teori apa sebelumnya? Yang tadi, soalnya nggak kedengar soalnya jaringan tadi. Neta, Ya. silakan untuk Mohon izin untuk menanggapi lagi. Itu menurut saya, adapun teori yang saya gunakan itu teori konstruktivisme. Nah, di mana pada teori ini itu digunakan berdasarkan kasus yang ada, yaitu teori ini juga menyatakan bahwa pengetahuan adalah bentuknya siswa yang belajar lewat interaksi. Nah, di mana dalam interaksi ini yaitu dengan pengalaman-pengalaman yang ada, dengan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, dan selain itu juga dari pengalaman ini ilmu yang akan didapatkan tidak dapat ditransfer melalui guru atau murid, isi materi-materi yang ditukar oleh murid itu sendiri, tapi teori belajar ini dihasilkan dari lingkungan yang ada di sekitar kita dengan menggunakan panca indera seperti panca indera melihat, mendengar, dan merasakan. Sehingga berdasarkan ini, siswa atau peserta didik bukan hanya belajar secara mengetahui cara berhitung saja, tapi akan menghafal, namun mereka melihat secara fisik setiap harinya dengan membantu memudahkan siswa di dalam memahami konsep cara berhitung yang menyenangkan. Seperti seorang guru akan menayangkan sebuah video pembelajaran, dan juga akan menggunakan benda-benda konkret yang ada di sekitar kita, dan juga akan menggunakan seperti benda-benda yang ada di kehidupan sehari-hari yang mudah ditemui oleh peserta didik. Seperti itu contoh yang bisa saya jelaskan, dan teori yang bisa saya jelaskan. Sekian. Terima kasih atas jawaban dari Kanita. Saya sedikit berbeda dari pendapatnya Kanita. Menurut saya, dari yang Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya itu pada tahap perkembangan usia, hal tersebut dan dengan cara tersebut dapat membantu menciptakan suasana belajar yang lebih efektif dan mendukung serta menyenangkan, karena sesuai dengan perkembangan peserta didik sekolah dasar. Berdasarkan kasus tersebut, teori belajar yang berkaitan dengan kasus yaitu menurut saya teori behavioristik dan sosial kognitif. Karena behavioristik menjelaskan bahwa pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik yang membutuhkan stimulus atau rangsangan dari luar. Sedangkan sosial kognitif menekankan pada pentingnya proses mengamati, mencontoh, dan meniru perilaku. Mungkin itu tanggapan dari saya mengenai kasus kedua pada pertanyaan kedua. Terima kasih.